Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا معشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Hari kiamat adalah hari yang pasti akan terjadi. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW akan dikumpulkan. Dan pada hari tersebut umat manusia akan menyaksikan dahsyatnya hari kiamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam firman-Nya, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Janganlah sekali-kali kalian menganggap bahwasanya Allah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah mengakhirkan perbuatan orang-orang yang zalim sampai pada hari di mana mata mereka terbelalak, muhti'ina muqani'i ru'usihim la yartaddu ilaihi tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka bersegera memenuhi panggilan pada hari tersebut. Pandangan mereka tidak berkedip dan hati-hati mereka kosong. Ini menunjukkan bahwasanya pada hari tersebut sangatlah dahsyat. Dan Allah Ta'ala berfirman juga pada hari kiamat, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Pada hari kiamat seseorang akan lari dari saudaranya, dari ayahnya dan ibunya, dan dari istrinya dan anak-anaknya. Dan pada masing-masing setiap orang memiliki kesibukan pada hari tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya dahsyatnya perihal yang terjadi pada hari kiamat. Dan salah satu kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat yaitu seluruh umat manusia akan ditimbang dalam 3 perkara. Yang pertama adalah amal perbuatan seorang hamba, dan yang kedua seorang hamba akan ditimbang berat badannya, dan yang ketiga seorang hamba akan ditimbang seluruh catatan-catatan perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Rasulullah SAW bersabda tentang seorang hamba yang akan ditimbang amal perbuatannya, yaitu sabda beliau, "Kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala,
dan sangat ringan diucapkan di lisan dan sangat berat timbangannya di akhirat kelak, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh amal perbuatan seorang hamba, baik dan buruknya, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang hamba akan ditimbang berat badannya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah. Pada hari tersebut akan datang seseorang yang sangat besar dan sangat gemuk, yang mana di sisi Allah berat orang tersebut tidaklah lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Dan Rasulullah SAW juga bersabda tentang kaki Abdullah bin Mas'ud, yang mana orang-orang meremehkan kaki Abdullah bin Mas'ud dikarenakan bentuknya yang kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, huma fil mizani athqalu min uhudin." Demi jiwaku yang ada di genggamannya, sesungguhnya kedua kaki Abdullah bin Mas'ud lebih berat timbangannya dibandingkan gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin dan kaum kafir akan ditimbang di akhirat kelak. Dan yang ketiga adalah seorang hamba akan ditimbang amal perbuatannya, catatan amal perbuatannya semasa hidupnya, yaitu dalam hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis bitaqah, yang mana ada seorang hamba yang ditunjukkan catatan perbuatan kesalahannya semasa hidupnya sebanyak tis'ina wa tis'atan sijillan, yaitu 99 lembar catatan yang panjangnya sejauh mata memandang dan lebarnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atunkir hada ya 'abdi, atunkir hada syai'an." Apakah kau mengingkari catatan ini, wahai hambaku? Hamba tersebut berkata, "La ya Rabbi," tidak wahai Tuhanku, aku sama sekali tidak mengingkarinya. Sungguh catatan tersebut benar apa adanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Afalaka udrun aw khairun?" Apakah kau memiliki kebaikan semasa hidupmu? Fabuhitar rajul. Spontan hamba tersebut diam dan berkata, "La ya Rabbi," tidak wahai Tuhanku, aku tidak memiliki sama sekali kebaikan semasa hidupku. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala innalaka indana hasanatan wahidatan wala zulma 'alaikal yawm." Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya kau memiliki kebaikan, satu kebaikan di sisi kami, dan bagimu tidak ada kezaliman pada hari tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebaikannya, yaitu hanya sebuah bitaqah sebesar kartu yang kecil. Melihat amal kebaikan tersebut, seorang hamba berkata, "Ya Rabbi, ma hadhihi al-bitaqah ma hadhihi as-sijillat." Wahai Tuhanku, apa artinya bitaqah ini, kartu yang kecil ini, dibandingkan catatan kesalahan yang sebanyak 99 lembar sejauh mata memandang? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaka la tuzlam." Sungguh pada hari ini kau tidak terzalimi. Seketika ketika ditimbang kartu bitaqah, yaitu kebaikan
kebaikan seorang hamba tersebut dengan kesalahannya yang sebanyak 99 lembar, faqasat sijillan, maka berhamburan catatan kesalahan yang sebanyak 99 tersebut, wa thuqilat al-bitaqah, dan bitaqah tersebut lebih berat dari catatan keburukan hamba tersebut. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ikhwani. Masyaallah muslimina rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba udziba." Barang siapa yang dihisab di akhirat kelak akan diazab. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Ja'alanillahu fida'ak ya Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusan." Awalaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari tangan kanannya, maka hamba tersebut akan dihisab dengan hisab yang ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama dhalikil ardu ya Aisyah." Itu adalah al-ard, yaitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kesalahan-kesalahannya selama di dunia. Walakin, akan tetapi, man muqisal hisaba yahlik. Barang siapa yang didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan binasa, yang artinya akan diazab. Dari sini diambil faedah bahwasanya seluruh umat manusia suatu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab pada hari kiamat ada dua. Yang pertama adalah hisab al-yasir, yaitu hisab yang ringan, yang mana Allah hanya menampakkan kesalahan-kesalahan hamba tersebut. Dan yang kedua adalah hisab al-asir, yaitu hisab yang sangat sulit, yang mana Allah mendebat seorang hamba pelaku maksiat tersebut. Lantas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara agar seorang hamba dapat dipermudah hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Umar, sahabat Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian, hisablah amal-amal perbuatan kalian sebelum Allah menghisab kalian. Dari pernyataan Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya barang siapa yang senantiasa introspeksi, barang siapa yang senantiasa muhasabah, introspeksi kesalahan-kesalahannya selama masa hidupnya, maka itu menjadi penyebab Allah akan meringankan hisabnya. Dan yang kedua, salah satu cara agar seorang hamba dipermudah hisabnya oleh Allah Ta'ala yaitu adalah
dengan senantiasa selalu mengutamakan kejujuran, sebagaimana perkataan ulama, man asha alaihi mata alaihi wa man mata alaihi bu'ita alaihi. Barang siapa yang hidup karena hal tersebut, maka akan diwafatkan dalam hal keadaan tersebut dan akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Barang siapa yang senantiasa jujur dalam hidupnya, Allah akan wafatkan orang tersebut dalam keadaan jujur, dan Allah akan bangkitkan orang tersebut dalam keadaan jujur. Sehingga ketika Allah menghisabnya dan menanyakan tentang amal-amal kesalahannya, atungkiru hada syai'an, wahai hambaku, apakah kau mengingkari amal perbuatan kejelekanmu ini? Jika orang tersebut jujur, maka Allah akan meringankan hisabnya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Adapun jika orang tersebut senantiasa berdusta semasa hidupnya, sebagaimana orang kafir yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangkitkan orang kafir tersebut dalam keadaan mendustakan hisab-hisab Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mendebatnya dan akan mengadabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah mempermudah hisab kita di akhirat kelak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma ja'al akhir kalamina fi hadhihi dunya la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina fi hadhihi dunya la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.